Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, khatib mengajak, khatib mengimbau kepada di khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillahi tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya menjaga lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makan dan minumlah kamu dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Kemudian dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dan begitu cinta kepada kita, yakninya menciptakan alam untuk kita tempati kaum muslimin. Dan apabila kita lihat bagaimana sejarah, bagaimana iblis laknatullah, kesalahannya yakninya tidak mau sujud kepada makhluk yang namanya manusia, tetapi konsekuensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dilemparkan ke dalam neraka. Seorang manusia yang melanggar, yang tidak mau, yang lupa karena bisikan syaitan, akhirnya diusir dari surga sampai ke atas permukaan bumi ini, yakninya Nabi Adam alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, kita lihat bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut perbandingannya untuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala melemparkan manusia ke dalam neraka jahanam, maka tak ada satupun manusia yang akan bisa menyelamatkannya kaum muslimin. Maka dengan alam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai amanah, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya kaum muslimin. Tugas kita adalah menjaga setiap amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan begitu pula alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita kaum muslimin. Apapun bentuk lingkungannya, baik itu lingkungan dalam skala kecil ataupun lingkungan dalam skala besar. Dan begitu pula alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada nabi kita yang mulia
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi kasih sayang untuk seluruh alam. Islam luar biasa mengajarkan kepada kita kaum muslimin. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana rasa kecintaannya, rasa kasih dan sayangnya, yakni kepada alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada yang lain kaum muslimin. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai alam tersebut seperti kita mencintai diri kita. Dan kita ketahui kaum muslimin, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti gunung, seperti air, yang lainnya kaum muslimin setiap saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kemurkaan kita, melihat kesombongan kita, melihat keangkuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih meredam, masih menahan, yakninya air sungai, air laut, gunung dan tanah-tanah yang akan menimpakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, dan kalau sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi kaum muslimin. Akan tetapi manusia kebanyakan adalah mendustakan hal tersebut. Apa yang dilarang oleh agama, apa yang dilarang oleh bangsa, apa yang dilarang oleh negara, terkadang kita lakukan kaum muslimin, membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala, membuat bencinya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu telah terjadi kaum muslimin, bukan individu yang dihantamnya, akan tetapi kita manusia yang ada pada waktu itu dihantam. Siapapun kita, muslimkah kita, kafirkah kita, apabila Allah Subhanahu wa taala telah murka dan alam tidak lagi bersahabat dengan kita, ketahuilah kaum muslimin, tak ada satupun alat yang bisa mengendalikannya. Kita Indonesia memiliki alat yang canggih kata kita, memiliki alat yang hebat kata kita, alutsista kita yang luar biasa. Kita lihat kaum muslimin, tak kala banjir menghadang Indonesia, banjir menghadang suatu tempat, tak ada satupun alat atau benda yang bisa memberhentikan banjir tersebut kaum muslimin. Tak ada satupun yang bisa. Maka daripada itu kaum muslimin, mari kita bersahabat dengan lingkungan kita, mari kita bersahabat dengan alam kita dengan menjauhi dan jangan mencemari lingkungan alam kita tersebut kaum muslimin. Kemudian melakukan penanaman, kemudian jangan melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan tersebut kaum muslimin. Untuk kepentingan pribadi kita menghancurkan lingkungan kita, menebas hutan sembarangan, kemudian tidak melakukan penanaman, akhirnya terjadi longsor, akhirnya terjadi banjir, semuanya akan menjerit kaum muslimin. Masyaallah muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, wa ma asabakum min musibah, dan setiap musibah kata Allah Subhanahu wa taala, fa bima kasabat aydikum fayafu an katsir, dan setiap musibah yang terjadi kepada kita itu semuanya adalah ulah tangan kita, ulah perbuatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Dengan perbuatan kita, dengan pencemaran yang kita lakukan, dengan penebangan yang ilegal yang tidak ada izinnya demi keuntungan pribadi, kita ketahui kaum muslimin, apa nak hancur kita Indonesia ini. Kita ketahui kita dikelilingi dengan air. Indonesia dikelilingi dengan air, Indonesia dikelilingi dengan lautan, dengan sungai kaum muslimin.
Tinggal Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun fayakun, maka terjadi semuanya, maka tenggelamlah. Lihatlah saudara-saudara kita kaum muslimin yang di Sumbar, yang di Jawa, dan apabila telah terjadi banjir, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang kita bisa perbuat kaum muslimin? Tak ada. Bantuan santunan itu tidak mengobati hatinya kaum muslimin apabila musibah itu sudah terjadi kaum muslimin. Dan itu tidak bisa menghalangi. Dan apabila alam telah berkehendak, dan apabila alam tidak lagi bersahabat dengan kita kaum muslimin, maka sadarilah kaum muslimin, dan Nabi kita diutus yakninya untuk sebagai rahmat, untuk sebagai cinta kepada alam, bagaimana menghargai alam, bagaimana menghormati alam tersebut kaum muslimin. Maka seyogyanya kita selaku umatnya Nabi Muhammad mesti kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia tersebut kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita memberikan motivasi kepada kita kaum muslimin. Di dalam hadis Bukhari, Nabi kita menyampaikan, "Ma min muslim kharasa fa'ala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi sadaqah." Seorang muslim mana saja atau siapapun dia, seorang muslim menanam sebuah pohon, lalu dari pohon tersebut berkembang, kemudian berbuah, dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, maka ketahuilah kata Nabi, yakninya buah yang dimakannya, buah yang dimanfaatkan oleh manusia tersebut, dimanfaatkan oleh hewan tersebut, sesungguhnya itu adalah sedekah yang akan mengalir kepada kita kaum muslimin. Pahala sedekah yang mengalir kepada kita. Sungguh luar biasa motivasi yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Terkadang ada tetangga kita, saudara kita mengambil buah setiap saat di rumah kita karena bencinya kita, karena marahnya kita, lalu kita tebang pohon tersebut. Akhirnya gersang rumah kita kaum muslimin, akhirnya rumah kita kepanasan dan pahala tidak mengalir. Kenapa? Dari buah tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahannya dia. Akan tetapi apabila pohon tersebut masih tumbuh dan masih berkembang, dan kita izinkan setiap siapapun yang mengambil, maka pahala akan mengalir kepada kita kaum muslimin. Salah satu contoh motivasi yang diberikan oleh Nabi kepada kita untuk mencintai lingkungan kita, untuk mencintai alam agar kita bersahabat dengan lingkungan kita kaum muslimin. Kemudian ada 7 perkara kata Nabi, ada 7 perkara yang mana perkara tersebut pahalanya terus mengalir dan apabila kita sudah meninggal pun sekaligus. Yang pertama kata Nabi, yakninya orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Orang yang mengajarkan ilmu tidak mesti ustaz. Orang yang paham menyampaikan kebaikan kepada kita dan kita menerima, dan ilmu yang kita dapatkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan mengalir pahala tak kala kita meninggal dunia kaum muslimin. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa memperhatikan lingkungannya, paritnya, sungainya apabila tidak mengalir, tersumbat karena sampah yang sering dibuang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kita mengaliri air tersebut, dan apabila kita tiada nantinya, pahala tersebut akan terus menerus mengalir kepada kita kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki kelebihan rezeki, kemudian dibuatkan sumur bor ke suatu tempat, lalu air sumur tersebut dimanfaatkan oleh manusia, oleh umat muslim, akan mengalir pahalanya kaum muslimin sebagaimana Utsman bin Affan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang senantiasa menanam pohon, dan pohon tersebut bermanfaat bagi lingkungannya, pohon tersebut bermanfaat bagi manusia, pohon tersebut bermanfaat bagi hewan, maka pahalanya akan mengalir walaupun dia sudah tiada nantinya kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, orang yang senantiasa memakmurkan masjid,
membangun masjid, menginfakkan hartanya untuk di jalan masjid kaum muslimin, dan apabila dia telah tiada nantinya maka akan mengalir pahala untuknya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang senantiasa diberikan kelapangan rezeki lalu dia mewakafkan, mewariskan yakninya mushaf ataupun Al-Quran kepada pondok tahfiz, pondok pesantren, rumah tahfiz dan segala macamnya, lalu dibaca kaum muslimin, maka akan mengalir pahalanya kepada kita. Kemudian yang terakhir, orang tua yang meninggalkan anak yang soleh dan soleha di dalam rumahnya kaum muslimin. Jadi dari 7 tersebut Nabi memberikan kepada kita bagaimana lingkungan, yakni menanam pohon. Kita menanam pohon merupakan bentuk persahabatan kita kepada lingkungan dan bentuk rasa kita cinta kepada alam, dan juga alam tersebut akan bersahabat dengan kita kaum muslimin. Dan apabila kita lari darinya dan kita mencemarinya dan kita membuatkan maksiat dan melakukan hal yang tidak baik, maka ketahuilah kaum muslimin, semua kita akan hancur atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan takkan ada satupun yang bisa menyelamatkan apabila alam telah berkehendak dengan kita kaum muslimin. Masyaallah muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kaum muslimin dapat kita memahami, dapat kita menyadari sebagai rasa syukur kita, sebagai ibrah kita kaum muslimin. Kita hidup tidak sebatang kara, kita hidup tidak sendirian kaum muslimin. Kita hidup bersahabat dengan manusia sendiri, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dan juga dengan lingkungan, dan semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencintai diri kita, maka sekiranya kita juga mencintai alam ataupun lingkungan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kaum muslimin bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.